ada gambar Pak Jokowi bersama Bapak Terawan, Menteri Kesehatan, memakai masker satu berdua. Kemudian di cover majalah Tempo itu, headline-nya itu adalah gagap coronavirus, dengan subtitlenya itu tentang koordinasi pemerintah di dalam penanganan wabah coronavirus ini yang terkesan berlepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali bersama Jendela Oposisi. Pada hari ini tanggal 11 Maret tahun 2020, Jendela Oposisi akan mengajak Anda untuk mengupas tentang masih wabah coronavirus ya. Dalam minggu yang lalu itu majalah Tempo itu mengeluarkan covernya, ada gambar Pak Jokowi bersama Bapak Terawan, Menteri Kesehatan, memakai masker satu berdua. Kemudian di cover majalah Tempo itu, headline-nya itu adalah gagap coronavirus, dengan subtitlenya itu tentang koordinasi pemerintah di dalam penanganan wabah coronavirus ini yang terkesan berlepotan. Saudara Jendela Oposisi, kemudian juga hari ini ada konferensi pers yang diadakan oleh Bapak Ahmad Yuryanto. Beliau adalah juru bicara yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi di dalam menyampaikan berbagai informasi tentang wabah coronavirus yang hari ini telah mulai merebak di Indonesia. Kita ketahui pada hari ini update pasien coronavirus yang terinfeksi itu telah mencapai jumlah sebanyak 34 orang. Jadi bertambah 7 orang dari sebelumnya 27, sekarang menjadi 34. Kemudian tadi malam juga di Bali itu 1 orang dikabarkan telah meninggal dunia. Jadi seorang wanita dengan umur 53 tahun, itu dari 34 pasien positif coronavirus itu dikabarkan. Kemudian saya ingin mencoba membahas terkait dengan apa yang ada di cover majalah Tempo tersebut. Kita ingin mencari tahu seberapa jauh kebenaran atau kesan yang digambarkan oleh majalah Tempo tentang soal koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah, karena kita tahu bahwa wabah coronavirus ini bukan persoalan domestik, tetapi ini merupakan persoalan global. Dan di dalam hal ini WHO itu telah berkali-kali meminta kepada seluruh negara yang ada di dunia ini untuk memang serius di dalam menghadapi, di dalam merespon wabah coronavirus ini. Intinya di situ adalah bagaimana WHO meminta kepada seluruh negara agar tetap berkoordinasi dengan lembaga kesehatan dunia tersebut, dan juga tentu saja koordinasi antar negara ya, di dalam menghambat penyebaran coronavirus itu. Dan tentu saja terutama negara-negara yang potensial saling menyebarkan, apalagi negara-negara yang berdekatan seperti kita, Indonesia, Singapura, Indonesia, Malaysia, tentu juga harus diadakan semacam koordinasi. Dan tidak hanya itu, tentu terlebih lagi bagaimana terjadinya sebuah koordinasi yang komprehensif di domestik. Intinya adalah di dalam negeri kita. Sebagaimana kita ketahui, otoritas kesehatan, otoritas yang bertanggung jawab terhadap persoalan wabah corona ini tentulah Departemen Kesehatan. Dan di dalam hari ini adalah Menteri Kesehatan. Kalau kita baca apa yang ditulis oleh majalah Tempo tersebut, maka memang terkesan bahwa yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu sebetulnya tidak hanya terhadap
bahaya penyebaran daripada coronavirus itu semata, tetapi kekhawatiran masyarakat itu atau masyarakat yang dibilang panik itu sebetulnya kesannya itu adalah terhadap kekhawatiran cara-cara pemerintah di dalam menangani persoalan penyebaran coronavirus ini. Jadi terkesan kalau seandainya kita balik ke belakang, bagaimana sebelum coronavirus positif ada di Indonesia, itu terlebih dahulu telah banyak yang mengkritik kinerja pemerintah terkait dengan persoalan ini. Mulai dari WHO sendiri, kemudian ada juga seorang profesor di Harvard University itu menyentil ya cara-cara pemerintah Indonesia di dalam merespon wabah global yang disebut dengan coronavirus tersebut. Sobat Jendela Oposisi, beberapa waktu yang lalu itu Menteri Luar Negeri Retno itu jumpa dengan Kepala Badan Kesehatan Dunia WHO, yaitu Dr. Tedros itu bercerita banyak ya. Memang itu tidak dipublikasikan, tetapi ada selentingan bahwa memang ada keluhan daripada WHO tersebut yang disampaikan kepada Menteri Luar Negeri terkait dengan tata kelola koordinasi dari pemerintah Indonesia di dalam merespon untuk penanganan atau menghambat penyebaran coronavirus yang ada di Indonesia. Artinya ya pemerintah Indonesia tak begitu serius lah. Setidaknya begitulah penilaian daripada WHO ya. Sobat Jendela Oposisi, itu beberapa kejadian yang bisa kita perhatikan. Itu kemarin pasien yang meninggal di Bali itu diketahui meninggalnya itu malam. Itu pemerintah daerahnya, di dalam hal ini adalah Bapak Setda Provinsi Bali, itu terkesan agak kesal ya dengan pemerintah pusat, karena pasien yang meninggal di Bali itu diketahui bahwa dia itu positif corona itu setelah pasien itu meninggal dunia. Jadi begitu pasien itu meninggal dunia, itu Setda Bali berkoordinasi dengan Dirjen Kementerian Kesehatan, dalam hal ini adalah kedua P, itu menanyakan status dari pasien yang dirawat dalam pengawasan di rumah sakit di Bali itu. Ternyata pasien itu adalah pasien nomor 25 yang positif, yang pada tanggal 10 kemarin sudah diumumkan oleh Bapak Ahmad Yuryanto. Dan Pemda Bali baru tahu pada saat pasien itu telah meninggal. Kemudian juga di dalam konferensi pers itu Pak Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa pasien itu nanti akan dikirim ke negara asalnya di dalam proses. Tetapi Pemda Bali mengatakan bahwa pasien ini akan dikremasi gitu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk koordinasi yang memang disentil oleh majalah Tempo ya, yang terlihat di depan mata kita. Barangkali mungkin inilah yang membuat kita atau masyarakat khawatir ya, atau panik dengan tata kelola atau cara-cara pemerintah di dalam hal ini, tentu saja otoritas kesehatan kita, Kementerian Kesehatan. Dan memang banyak suara-suara ya dari kalangan aktivis kesehatan, apakah itu dari Ikatan Dokter Indonesia IDI, dan juga ada PDIB ya, yang menyentil tentang persoalan koordinasi yang dilakukan oleh kementerian atau otoritas kesehatan yang ada di negara kita ini. Karena kuncinya untuk wabah yang sebesar ini memang membutuhkan berbagai stakeholder ya yang mumpuni, sehingga dengan secara bersama-sama dan dengan cara koordinasi yang terarah, sehingga penyebaran daripada wabah coronavirus ini tentu bisa diatasi dengan kebersamaan kita, dengan gotong royong kita. Kemudian juga Ketua DPR RI Mbak Puan itu nyatanya meminta kepada Presiden untuk membentuk tim lintas kementerian atau selintas lembaga. Ini juga sebetulnya mendesak kepada pemerintah dan mungkin kita juga sebagai rakyat agar
pemerintahan Jokowi sesegera mungkin itu membentuk tim yang langsung di bawah Presiden, sehingga seluruh koordinasi yang memang dibilang oleh majalah Tempo tadi yang belepotan itu bisa kita hilangkan, sehingga koordinasi di dalam penanganan mulai dari mitigasi persoalan mencari pasien-pasien yang terdampak, yang pernah kontak dan segala macam, itu kan tidak mungkin dikerjakan oleh satu pihak, ya. Ya seperti yang kita contohkan di Bali contohnya. Itu komentarnya Pak Ahmad Yuryanto ketika ditanyakan oleh wartawan kenapa pemerintah daerah tidak dikasih tahu ketika si pasien nomor 25 itu dirawat di rumah sakit di Bali itu. Ahmad Yuryanto justru mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk memberitahukan kepada pemerintah daerah, dan juga dia mengatakan tidak ada kewajiban juga rumah sakit tempat pasien nomor 25 itu memberitahukan kepada pemerintah bahwa pasien itu positif, ya. Saya kira Pak Ahmad Yuryanto lupa bahwa otoritas kesehatan di daerah itu tidak hierarkinya ke pusat, karena ada undang-undang otonomi daerah. Otoritas di daerah itu otoritasnya ada di pemerintah daerah yang akan menggerakkan otoritas kesehatan di daerah, apakah di provinsi atau di kabupaten itu adalah kepala daerah, Bapak Gubernur atau Bapak Bupati. Di situ ada yang namanya dinas kesehatan provinsi atau dinas kesehatan kabupaten. Dialah yang bergerak ke masyarakat, ke rumah-rumah, ke orang-orang untuk mencari tahu siapa-siapa saja yang kontak. Bukan rumah sakit. Kalau rumah sakit kan itu pelayanan individu. Jadi saya kira mungkin Pak Ahmad Yuryanto lupa bahwa otoritas kesehatan yang ada di daerah itu adanya di pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun itu di kabupaten, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi fenomena ini memberikan kesan kepada kita bahwa memang perlu dibentuk untuk memuluskan adanya koordinasi dari pusat ke daerah, kemudian antar lembaga-lembaga yang ada di pusat. Karena kita tahu bahwa persoalan wabah coronavirus ini itu tidak semata-mata domainnya Departemen Kesehatan untuk sekarang ini. Di situ pasti akan terlibat, di situ adalah Menkumham yang terkait dengan persoalan imigrasi, orang keluar masuk dari negara kita yang akan berangkat keluar dan yang akan masuk. Di situ juga terlibat Menteri Luar Negeri yang perlu mengadakan koordinasi lintas negara di dalam mengumpulkan informasi tentang update coronavirus secara global. Dan di situ juga perlu ada Menteri Dalam Negeri yang menjembataninya koordinasi antara pusat dan daerah. Jadi seluruh stakeholder yang ada itu saya kira itu membutuhkan sebuah tim, ya, yang memang otoritasnya harus di bawah Presiden langsung. Sehingga itulah mungkin maksudnya Ketua DPR RI meminta kepada Presiden agar Presiden sesegera mungkin bisa membentuk tim untuk menangani wabah coronavirus ini. Dan tidak sampai di situ, Presiden barangkali mungkin juga perlu membuat semacam perpres yang mengatur secara komprehensif tentang penanganan daripada wabah virus corona ini, termasuk sistem koordinasi, ya, sistem mitigasi, dan berbagai hal aturan-aturan yang harus diterapkan di dalam perpres tersebut, sehingga seluruh masyarakat, ya, tahu dengan aturan-aturan yang ada, sehingga secara bersama-sama kita bisa bergotong royong di dalam melawan dari wabah coronavirus ini. Memang ada Impres nomor 4 tahun 2019 tentang persoalan wabah, ya. Tetapi saya melihat Impres ini belumlah bisa menjawab tantangan dan berbagai persoalan ketika kita dihadapkan dengan wabah coronavirus seperti saat sekarang ini. Saya melihat Impres nomor 4 tahun 2019 itu hanya berupa mitigasi pemerintah. Di dalam hal ini situasinya mungkin masih dalam keadaan normal.
Jadi situasi-situasi yang atau program-program yang diperuntukkan bagi program jangka panjang di dalam hal mitigasi terlalu umum. Jadi sobat jendela oposisi, saya kira Anda mungkin sependapat dengan kami ya, agar kita terus mendorong pemerintah, dalam hal ini adalah istana, agar untuk sementara waktu kesampingkan dululah terkait dengan persoalan ibu kota baru, terkait dengan ancaman ekonomi global yang berpotensi mempengaruhi daripada pertumbuhan ekonomi kita. Saya kira respon terhadap wabah coronavirus ini perlu dihadapi secara serius, membutuhkan konsentrasi yang agak lebih dari Bapak Presiden, sehingga karena apapun kita membicarakan ibu kota baru, membicarakan persoalan ekonomi, tanpa melibatkan daripada wabah coronavirus ini akan sia-sia belaka, karena ini juga akan berdampak kepada sirkulasi dan juga impact kepada perekonomian kita. Jadi kalau seandainya pemerintah secara serius dan punya konsentrasi yang lebih terhadap merespon wabah virus corona ini, saya kira itu secara sendirinya impact terhadap ekonomi kita itu bisa ditekan semaksimal mungkin. Jadi itulah usulan kita kepada pemerintah, sebagaimana halnya permintaan daripada DPR RI, dalam hal ini Ketua DPR-nya, agar pemerintah sesegera mungkin untuk bisa membentuk tim ya, di dalam respon merebaknya wabah coronavirus di Indonesia ini. Mudah-mudahan secara bersama, dengan kebersamaan kita, dan tentu saja dengan partisipasi seluruh masyarakat, itu akan bersama-sama mendukung pemerintah ya, seperti halnya Korea Selatan itu antara pemerintah dan rakyatnya itu bersama-sama di dalam melawan coronavirus, dan kerjasama itu menghasilkan hal yang sangat-sangat menguntungkan bagi negara mereka. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa berbuat seperti halnya Korea Selatan. Terima kasih.